Hai Gen Kabar, hari ini senang sekali rasanya saya Riri Agustin kembali menjumpai Anda, dan kali ini kita masih di Dinas KPU-an Kabupaten Lebong, dan hari ini saya akan ngobrol bersama dengan Kepala Bidang Bina Marga, dan sekarang kita sudah berada di depan ruangan Bina Marga itu sendiri. Penasaran bagaimana sih isi ruangan dari Bina Marga dan juga bagaimana keseruannya? Ikuti terus Gen Kabar di Lebong TV. Nah, pemirsa Lebong TV, sekarang kita sudah berada di ruang Kepala Bidang Bina Marga. Nanti kita akan bahas banyak pembahasan dan juga obrolan di dalam di ruang Kepala Bidang Bina Marga. Ikuti terus Gen Kabar Lebong TV. Pak, selamat siang. Terima kasih sudah mengundang kami Lebong TV untuk ngobrol di ruang Bina Marga itu sendiri. Tentunya Bapak yang mengepalai bidang ini. Iya, dan sekarang kita akan ngobrol-ngobrol di ruang kerja Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR HUB Kabupaten Lebong. Iya, terima kasih. Nah, Pak, kita Lebong TV di sini program Gen Kabar itu merupakan program talk show, ngobrol-ngobrol santai dengan berbagai macam narasumber tentunya dan juga bintang tamu. Selain kita di studio, kita juga ke lapangan seperti ke ruang Bapak di Bina Marga ini. Tentunya masyarakat Lebong pengen tahu siapa sih Kepala Bidang Bina Marga itu sendiri. Boleh sedikit diceritakan dan juga perkenalan kepada masyarakat? Oke, terima kasih. Saya memperkenalkan diri. Nama saya Ari Santoso. Kalau untuk posisi sekarang menjabat Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR HUB Kabupaten Lebong. Asal saya dari Desa Semlako, Kecamatan Bukena. Saya lahirkan di Desa Bungin, dalam besarnya di Lebong Nirap. Iya. Singkat dari saya. Iya, berarti memang asli Lebong, ya Lebong, Pak ya. Sudah berapa tahun nih menjadi Kepala Bidang Bina Marga? Saya dilantik 16 Februari 2020. 2020, jadi berarti masuk tahun kedua? Masuk ke tahun kedua, Masuk tahun ketiga. Oh ya, tahun ketiga, 2020. Iya benar. Bagaimana nih bekerja sebagai Kepala Bidang Bina Marga? Apa sih yang dirasakan? Sebelumnya di mana Pak posisi kerjanya? Sebelumnya saya posisinya tetap di Bina Marga ini, tapi di Kasubit Preservasi saya. Preservasi jalan dan jembatan itu bagian pemeliharaan kita. Iya. Kita ada sub bagian di Bina Marga ini. Ini akan saya jelaskan. Nah, kalau suka dukanya di Bina Marga ini banyak Mbak. Pertama memang sukanya ya tentu kalau program kami ini berjalan dengan baik dan direspon baik juga oleh masyarakat, ya kami merasakan hasil yang kami berikan itu maksimal. Kalau dukanya kemudian ini kita sama-sama tahu daerah kita yang sendiri rawan bencana. Bahkan setiap tahun ya Mbak, setiap tahun ya, pertama itu memang jalan provinsi yang menjadi titik-titik rawan bencana ini, sehingga kita pemerintah Kabupaten Lebong yang harus memperbaiki itu sih. Iya. Nah, visi dan misi bidang Bina Marga ini sendiri apa sih Pak? Visi dan misi? Secara umum visi dan misi kami dapat kami sampaikan bahwa kami mewujudkan jaringan jalan yang berkelanjutan, kemudian aksesibilitas dan memadai untuk mewujudkan Kabupaten Lebong yang bahagia dan sejahtera. Iya, tentunya untuk Kabupaten Lebong yang bahagia dan sejahtera. Dan fungsi dari Bina Marga itu sendiri apa sih Pak? Ya, kalau fungsi dari Bina Marga itu ada dua ya. Pertama, kita melakukan perencanaan secara strategis. Kemudian kebijakan-kebijakan tentang perencanaan, baik itu perencanaan jaringan jalan, kemudian jembatan, bahkan sampai dengan pemeliharaan jalan. Ya, dan juga merupakan tugasnya tadi, tugas dan fungsinya?
Itu tadi tugas dan fungsinya tadi adalah Pemeliharaan. melakukan Perencanaan. secara teknis Mm-mm. untuk program pembangunan ini yang Iya. berkelanjutan. Kemudian kita ada juga melakukan perencanaan secara teknis di bidang jalan dan jembatan dan pemeliharaan jalan. Pemeliharaan jalan jembatan. Tentunya berarti Bina Marga ini menaungi jembatan dan jalan. Ya, secara garis umum Iya. itu bagian jalan. Bagian jalan dan jembatan. Nanti kita ke lapangan. Baik. Bagaimana kalau kita lihat kegiatan pembangunan jalan dan jembatan Iya. ya? Nanti kita juga akan ngobrol lebih lanjut lagi Iya. tentang bagaimana prestasi atau review kerja Iya. Bapak Kepala Bidang Bina Marga itu sendiri selama beberapa tahun yang lalu. Nanti nanti juga kita akan ngobrol-ngobrol. Kalau gitu saya pengen tahu di ruang bidang Bina Marga ini ada bidang-bidang apa saja, maksudnya itu ada ruangan apa saja, Subbagian. subbagian apa saja. Tentunya bisa minta tolong Bapak Baik, Anda baik, antarkan baik. saya. Kita Baik, baik. langsung ke Ya, sana. ya. Jadi ini ruangan apa Pak? Ini dua ruangan. Dua ruangan. Seperti yang saya sampaikan tadi, Mm-mm. ada beberapa subbagian. Mm-mm. Ini bagian preservasi jalan dan jembatan dan bagian perencanaan. Satu Bagian lagi, perencanaan. teknis di bidang Bina Marga. Di bidang Bina Marga. Total di bidang Bina Marga ini berapa ada subbagian? Ada tiga, Tiga. ada perencanaan, kemudian ada bagian pembangunan dan peningkatan, terakhir ada preservasi. Oke, kalau gitu kita lanjut ke Bagian pembangunan dan peningkatan. oke. Let's go Pak. Nah ini Mbak Rini yang ruangan terakhir, kita Mm-mm. ada subbagian pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan. Ini yang saya maksud ruangannya tadi. Ruangannya. Ya. Berarti total di bidang Bina Marga itu ada 3 ruangan Ya benar, itu sendiri. ada tiga Mm-mm. bagian Mm-mm. yang di bawah Bina Marga. bidang Bina Marga itu ya seperti yang saya sampaikan tadi. Nanti fungsi-fungsinya bisa Bapak jelas atau Bapak kita ngobrolkan lagi bagaimana Ya boleh fungsi kita dan juga. ngobrolkan lagi di sini mungkin lebih santai. Iya, Ya. Oke Apa deh. sih tugas dan fungsi sebenarnya nanti? iya, biar lebih tahu. Iya, Eh, masyarakat Lebong tahu lah apa Iya, sih tugas dan fungsi dari Bina Marga ini sendiri. iya. Nah, setelah kita melihat 3 subbagian tadi di Bina Marga, selanjutnya kita ke lapangan. Kita lihat-lihat bagaimana pekerjaan dari Ya, Bina baik. Marga itu sendiri. Oke deh, pemirsa Lebong TV, let's go. Nah Pak, lokasi yang pertama yang akan kita datangi di mana Pak? Mungkin lokasi yang pertama mungkin kita akan ke Kecamatan Lebong Tengah. Mm-mm. Itu ada pelebaran jalan menuju standar, Kecamatan Desa Sembako menuju Lebong Panjang. Mungkin lokasi pertama di sana. Nah, kemudian nanti akan kita lanjutkan ke lokasi Desa Kota Baru. Ada pembangunan jembatan. Ya. Ya, mungkin itu. Oke, Kita kalau lanjut gitu kita lokasi ya. langsung pergi. Ya. Oke Pak. Nah, pemirsa Lebong TV, sekarang kita sudah berada di lokasi pertama, titik nol pembangunan pelebaran jalan di Desa Semlako. Tentunya saya masih bersama dengan Kepala Bidang Bina Marga. Kita akan melihat-lihat bagaimana dari proses pembentukan, kita akan ngobrol bagaimana dari proses pembangunan jalan dan juga kita melihat hasil pembangunan pelebaran jalan di Desa Semlako itu sendiri. Ya. Ya Pak? Ya. Nah Pak, pembangunan pelebaran jalan ini memakan waktu berapa lama Pak? Yang ada di kontrakan sekitar 5 bulan waktu pelaksanaan. Hmm? Agustus kalau tidak salah. Iya. Dan berakhir tepat waktu? Agak terlambat sedikit kontraktor kemarin, tapi kita berlakukan denda per mil. Oh, waktu itu agak terlambat. Mungkin banyak kendalanya gitu ya Pak ya? Ini pelebaran, tentunya bersentuhan langsung dengan masyarakat. Masyarakat ini kan susah, nah, komunikasinya harus intens, Ya. itu yang jadi kendala utamanya. Nah, kemudian mobilitas kendaraan utama di sini kan kalau untuk siang ini kan sangat padat sekali. Sangat padat, ya.
proses pelaksanaan pekerjaan ini. Sisa yang 2 kilo itu. Pertama kita merubah desain. Mm-mm. Desain yang dari awal memang konstruksinya kita rubah itu mulai dari timbunan pilihan. Timbunan pilihan ini dari awal 20 cm. kita pertebalkan lagi menjadi 25 cm. Sehingga garam yang di waktu itu tersedot ke pekerjaan itu. Nah, pembangunan jalan pelebaran di titik ini yang kita sama-sama di sini, Pak, Ya. ini sudah 100%. Sudah Sudah selesai 100%. 100%. Dan kedepannya ini akan dilanjutkan lagi sampai ke Kembang Panjang. Itu Sampai target ke kita. Oh ya. Terus bagaimana dengan pemeliharaannya itu, Pak? Nah, kalau dari sisi pemeliharaan ini kan kontraknya sudah berakhir. Ini sesuai dengan kontrak dan regulasi yang ada. 6 bulan ke depan ini menjadi tanggung jawab pihak ketiga Ya. pemeliharaan. Yang tentunya akan kita evaluasi itu nanti selama 6 bulan ini. Mungkin itu. Ya. Masing-masing pelebaran kiri kanan jalan itu berapa, Pak, ukurannya? Sisi kanan itu 1,5 meter untuk jalannya saja, ditambah sekitar 60 cm ya untuk siring dan pelapis. Sisi kanan. Sisi kanan dan sisi kirinya juga seperti itu. Oh, sedih sama sisi kanan kiri. Pemirsa Lubung TV, sekarang saya sudah berada di lokasi kedua yang akan kita datangi bersama dengan Kepala Bidang Bina Marga PUPR Kabupaten Lebong. Tentunya sekarang kita seperti ada di belakang saya sedang proses pembangunan jembatan yang ada di Desa Kota Baru. Bagaimana proses pembangunannya nanti akan kita tanya-tanyakan lagi kepada Kepala Bidang Bina Marga PUPR Kabupaten Lebong. Seperti yang kita lihat pemirsa di belakang saya, tepat pembangunan atau proses pembangunan jembatan yang ada di Desa Kota Baru sedang berlangsung. Pak Kabid, ini berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam pembangunan jalan di Desa Kota Baru ini? Mungkin kami jelaskan di sini. Pertama kemarin memang rencananya sudah sepakat dengan kita menyelesaikan ini dalam waktu 8 bulan. 8 bulan? Tapi memang karena ini ada beberapa faktor yang disebabkan oleh kesalahan tiga ini, jadi kita kasih tambah 50 hari ke depan. 50 hari ke depan? Ya, dengan ini sistem apa? Akan didenda. Didenda? Kemudian ini sekitar 1 minggu lagi mungkin akan rampung. Akan rampung lagi. Oke, terus bagaimana, ini kan sedang proses berjalan pembangunan ya, bagaimana bentuk pengawasan sendiri dari Bina Marga? Mungkin dari sisi pengawasan kita ada konsultan supervisi, kemudian kita juga konsultan memang dari internal kita yang tugasnya mengawasi pekerjaan ini, tentunya akan kita awasi lebih ketat dan lebih selektif, dan kemudian akan kedepannya akan kita minta diaudit oleh pihak BPK terhadap pekerjaan yang sedang berlangsung ini. Oh, jadi memang betul-betul diawasi? Iya, memang betul-betul diawasi terhadap pekerjaan ini. Oke, nah terkait dengan berbagai kegiatan proses pembangunan, baik jalan mau jembatan, dan itu juga tidak jauh-jauh dari anggaran atau bisa dibilang dengan budgeting. Iya. Ya, kira-kira budgeting yang di sini ini sekitar berapa, Pak? Ini sekitar 2,3 miliar. 2,3 miliar. Yang pemerintah daerah gelontorkan ke program kegiatan ini di tahun. Nah, misalnya nih, seandainya ada kegiatan yang akan dilakukan, tetapi mengingat tentang dengan APBD daerah kita yang minim, bisa dibilang minim ya, bagaimana solusi atau disiasati oleh Kepala Bidang Bina Marga itu sendiri? Iya, itu tadi yang perlu kami sampaikan juga di sini. Bupati dan wakil bupati kita itu kita sama-sama tahu baru pulang dari pusat. Tugasnya juga bukan sekedar jalan-jalan saja, itu bersama beberapa kepala OPD termasuk salah satunya kepala dinas PUPR itu menjemput bola yang ada di pusat, dengan harapan kita pusat memperhatikanlah Kabupaten Lebong ini. Iya.
Jadi kalaupun tidak cukup dengan apa namanya APBD daerah kita, diusahakan untuk menjemput anggaran yang ada di pusat. Ya, itu harapan Bapak. Jadi tidak hanya sebatas ya sudahlah anggaran seperti itu ya, udah seperti itu aja Tidak, gitu. tidak. Mungkin perlu kami informasikan juga di sini bahwa memang Pak Bupati kita di sini dan Wakil Bupati itu mendukung penuh untuk OPD untuk menjemput bola yang ada di pusat ataupun anggaran yang bersumber dari APBN. Nah, harapan kita mungkin di tahun 2022 ini ataupun 2023 ini nanti ada memang ada perubahan signifikan lah, untuk anggaran yang bersumber dari APBN ini. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan. Ya, tentu kita sama-sama tahu ya Pak ya, setiap kegiatan ataupun pembangunan itu harus dibutuhkan anggaran. Jadi pintar-pintarlah kepala dinas atau kepala bidangnya dalam mensiasati anggaran itu. Iya, benar sekali. Dan sekarang nih di tengah-tengah kita pemirsa sudah ada Pak Kades, ya, Pak Kades Kota Baru. Yang ikut mendampingi kita dalam melihat proses pembangunan jalan yang ada di desa Kota Baru itu sendiri. Pak Kades, sebagai kepala desa Kota Baru nih, dengan adanya pembangunan jembatan yang dilakukan oleh Dinas PUPR Hub dari bidang Bina Marga, entahkah itu dari usulan ataupun dari keluhan masyarakat sebelumnya, sebagai kepala desa, apa sih yang Bapak rasakan manfaat dari pembangunan jalan itu sendiri, Pak? Ya, kalau masalah usulan ya, ini sudah lama dinantikan oleh masyarakat. Kenapa? Karena ini kan wilayah Kota Baru, Embong 1, Embong Uram itu pertama mengenai masalah air yang besar untuk main ya, pembawa main. Yang kedua, kita harus melakukan perluasan desa, karena di wilayah-wilayah desa, 3 desa ini banyak meluas ke wilayah persawahan yang produktif, yang sangat bagus. Mengkhawatirkan itu, jadi satu-satunya dengan ada pembangunan ini masyarakat itu sangat senang sekali dan bersyukur alhamdulillah ini dapat dibangun pada janji tahun kemarin, namun mundur tahun ini bisa dibangun. Alhamdulillah kami itu sangat berterima kasih. Nah, cuman kemarin ya ada banyak kendala. Rupanya pembangunan kalau niat baik itu banyak kendala. Alhamdulillah ini saya anggap ini sudah selesai, mungkin 95%. Kenapa ini terlambat? Kemarin saya langsung mengatakan kepada pemborongnya, ini ada bencana beberapa kali. Jadi mau bikin tiang nggak bisa, hanyut 2 kali tiang buat jambatan ini hanyut. Jadi terpaksa ini lama. Sebenarnya kan sudah mengganggu, melewati waktu jadwal ya dari pembangunan jembatan ini. Alhamdulillah ini bersyukur, kami terima kasih dengan dinas PU ya, PU Bupati Lebong dengan dapat membangun jembatan kebutuhan masyarakat ini. Itu aja, mudah-mudahan ya dalam pembangunan ini nanti sedikit lagi selesai, bisa 100% Pak Kabit ya. Jangan tidak 100%, karena ini sudah mencapai waktu yang agak panjang mengkhawatirkan, tapi alhamdulillah ini sudah kami nikmati. Iya, berarti tentunya pembangunan jembatan ini sangat dinantikan oleh masyarakat. Terlepas dari kendala yang ada, itu cukup dimaklumi dengan adanya musibah-musibah atau bencana-bencana yang terjadi gitu ya Pak ya? Karena kemarin sudah dibangun jembatan darurat, cuma sementara itu hanyut. Berapa kali hanyut, saya agar memaklumi hal itu. Terpaksa dari dinas PU itu makan waktu yang sangat panjang. Walaupun itu kami masih terima kasih, walaupun sudah lama. Oke Pak Kades. Jadi tinggal itu aja lagi Pak? Ya, tinggal ini lagi. Habis itu selesai ini sekitar berapa persen lagi nih Pak? Ini mungkin lebih kurang sekitar 2% lagi. 2% lagi, cuman pemasangan besi yang ini aja kan? Pemasangan railing sama itu plat injak lagi. Jadi sama pengecatan. Sama pengecatan. Nah, ini nih penghubung jalan yang ke makam. Di dalam rencana kita ke depannya ini akan menghubungkan desa Kota Baru dengan desa Lemeo. Akan menghubungkan desa Kota Baru dengan desa Lemeo. Itu harapan kita. Oke Pak, kalau gitu kita lihat prosesnya Pak. Yuk Pak Kades. Tidak bakati traktor. Hah? Apa? Tidak bawa gitar, bakati traktor. Hah? Mesinnya udah dibawa ke atas. Harusnya pakai
Vibrator kan yang Geliat pembangunan Kabupaten Lebong semakin tak kian meningkat. Tentunya kita akan mengikuti semua proses pembangunan yang ada di Kabupaten Lebong, baik itu di pembangunan jalan dan jembatan, juga di tata ruang dan bidang lainnya di KPU-an. Saksikan terus episode selanjutnya di Lebong Membangun Gen Kabar Lebong TV. Setelah kita mendatangi proses pembangunan jembatan dan jalan, baik yang sudah berlangsung atau yang telah selesai 100% maupun yang tengah berjalan prosesnya pembangunannya, bagaimana bentuk evaluasi dan juga nanti pelaporan pelaksanaan kerja itu? Terima kasih, mungkin tadi kita sudah pilih ya, Iya. sudah lihat proses pelaksanaan di lapangan dan sudah disampaikan semua tadi, informasikan kepada masyarakat Lebong khususnya. Yang pertama yang ingin kami sampaikan di sini terkait dengan evaluasi. Nah, berproses ini juga nanti akan kami evaluasi beberapa rekanan yang memang ada yang terlambat ataupun tidak sesuai dengan jadwal yang sudah kita sepakati bersama-sama. Itu yang pertama yang akan kami evaluasi. Ini mungkin pihak rekanannya mungkin kedepannya mungkin agak mungkin lebih selektif lah kan untuk memilih calon-calon rekanan yang akan melakukan pekerjaan. Kemudian terkait dengan pelaporan ini secara keseluruhan sudah kita laporkan ke bagian pembangunan BKD dan Pak Bupati juga sebagai pimpinan kami sudah kami laporkan tentang kondisi-kondisi yang sampai dengan hari ini. Dan juga bagaimana harapan Pak Kabid kepada masyarakat maupun kepada pemerintah tempat, pemerintah Kabupaten Lebong ke depannya bagaimana? Pertama harapan kami terkhusus untuk masyarakat Kabupaten Lebong, Kabupaten Lebong yang akan dan yang sudah lah perdana yang akan kami bangun ataupun pelebaran jalan menuju Sanggar seperti kelanjutan yang Karanganyar tembus ke Lebong Panjang, kemudian selebar ke arah Uram. Kami mengharapkan sekali dukungan penuh dari masyarakat sehingga proses ini nanti ketika pelaksanaannya tidak ada hambatan-hambatan yang bersumber dari masyarakat seperti contoh tadi yang ada di beberapa masyarakat ya. Sembako atas itu memang kalau menurut kami itu mungkin kurang respon ataupun kurang mendukung program. Kemudian pemerintah daerah juga di sini harapan kami karena ini jalan sangat penting sekali. Iya. Yang namanya jalannya sepenting sekali untuk mobilitas dan akses masyarakat, baik itu keseharian kemudian menunjang keseharian masyarakat itu mungkin dapat lebih lagi lah. Iya. Lebih diperhatikan lagi dan diprioritaskan lagi. Dan juga apa sih rencana jangka panjang Anda ke depannya? Rencana jaringan jalan ini jangka panjang ini akan sudah kami rancang di dalam blueprint kami. Ini nanti kami akan membuat jalan wilayah timur dan wilayah selatan. Itu nanti akan menjadi jalan yang masing-masing jalan itu akan terkoneksi dan ada menjadi jalan-jalan alternatif kemudian sudah terbentuk secara keseluruhan lah dari jalan. Baik, tentunya kami juga bersama masyarakat mengikuti bagaimana kemajuan pembangunan Kabupaten Lebong tentunya. Dan juga terakhir ini, himbauan kepada masyarakat yang saat ini masih ada jalan di Kabupaten Lebong yang berlobang bahkan yang setengah amblas itu bagaimana himbauannya kepada masyarakat? Pertama kami mungkin menghimbau kepada masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Lebong agar berhati-hati karena kondisi jalan itu sangat rawan, kemudian tingkat kecelakaannya kalau tidak berhati-hati nanti akan merugikan masyarakat sendiri. Nah itu yang pertama kami harapkan, mungkin berhati-hati untuk melewati jalan-jalan yang berlubang ataupun jalan-jalan yang amblas ataupun yang patah. Di setiap sisi jalan yang memang ada permasalahan seperti itu sudah kita kasih rambu-rambu untuk supaya masyarakat Lebong waspada.
Iya, saya sebagai masyarakat itu bagaimana tuh nunggu aja kapan dibenerin itu? Mungkin gini, Mbak, secara kewenangan, Iya, itu menjadi kewenangan provinsi. provinsi. Dan kita sudah berupaya nih berkomunikasi dengan kawan-kawan di provinsi, baik via WhatsApp ataupun bersurat secara resmi. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini adalah respon dari khususnya pemerintah daerah Provinsi Bengkulu. Itu harapan kita. Iya, karena setiap jalan yang dilalui bukan jalan kabupaten semua, ada juga Iya. jalan provinsi yang memang Apalagi itu jalan akses satu-satunya penghubung kita ke curup. kabupaten tetangga. Iya. Masalah sampai itu lumpuh kan artinya Iya. kan ini mengganggu juga. Mengganggu benar. Jadi harus waspada Iya. jadinya. Oke deh kalau gitu. Terima kasih banyak loh Pak atas waktunya. Anda bisa berkenan ikut kita keliling-keliling Kabupaten Lebong melihat pembangunan jalan dan jembatan yang memang selama ini dilaksanakan oleh Bina Marga ya, sebagai mengawasi juga tentunya. Terima kasih sudah memberikan kesempatan untuk kita ngobrol di sini tentunya. Gen Kabar Lebong TV. Demikian talk show dan juga wawancara saya kepada Kabid Bina Marga, Dinas PUPR HUB Kabupaten Lebong. Saksikan terus Lebong TV. Saya Riri Agustin undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Lebong TV, TV Tebesamu. Nah Pak, ada minuman nih. Minum dulu minuman dari Lebong Drink Pak. Ada berbagai macam rasa. Lebong Drink, Lebong punya ini. Enak ya? Enak Pak. Jangan lupa di order. Siap.